Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Aisyah iku qalat berkata dia Aisyah lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ata apakah pernah datang? Artinya pernah terjadi, ya. Alaika atas engkau Rasul apa yaumun suatu hari. Karena yang ada apa hari iku asadda lebih dahsyat atau lebih berat penderitaannya, ya. Min yaumi Uhud daripada perang Uhud. Perang Uhud kan kalah, Nabi terluka sampai giginya protol, kepalanya berdarah, bocor itu, sampai dibakarkan tikar panas, ditempelno ning gone kepalanya Rasulullah agar darahnya berhenti kan gitu kan. Jadi hari perang Uhud itu merupakan hari yang berat bagi Rasulullah. Tapi Aisyah bertanya, ada ndak yang lebih berat dari perang Uhud itu? Gitu. Ada ndak hari yang lebih berat daripada perang Uhud itu? Qala bersabda Nabi, lakot laki itu niscaya sungguh menjumpai aku, Rasul, min qaumiki dari kaummu. Saat ini ya mungkin Aisyah belum lahir atau masih bayi. Ya. Wakana dan ada apa itu lakot laki itu min qaumik iku asaduma lebih luar biasanya apa-apa laki itu yang ketemu aku minhum. Saya ulang ya. Wakana dan ada opo asaduma lebih sangatnya apa-apa laki itu yang menjumpai aku minhum dari mereka iku yaumal Aqobah pada harinya Aqobah yang sangat luar biasa itu ya harinya Aqobah itu. Ketika itu aratu mendatangkan aku nafsi pada diriku ala bani abdi Yalil ibni abdi Kulal atas ibni abdi Yalil ibni abdi Kulal. Artinya Rasulullah ya amar ma'ruf nahi mungkar kepada ibni abdi Yalil ibni abdi Kulal itu. Falam yujibni maka tidak mengabulkan dia ibni abdi Yalil ni padaku ilama pada apa-apa aratu yang menghendaki aku. Nah, dia tidak bisa menuruti apa keinginanku. Ya. Ku ajak masuk Islam ya enggak mau. Yes. Aku minta untuk melindungi aku ya enggak mau. Pantola kok tuh maka pergi aku wa ana dan aku iku mahmumun disusahkan ala wajhi atas wajahku. Terus aku pergi dengan keadaan sedih, kecewa, yang mana kekecewaan itu terlihat di raut wajahku. Ya. Aku kecewa, sedih, yang mana ya terlihat atas wajahku. Falam astafik maka tidak sadar aku
ila kecuali wa ana dan aku iku bikorni salalib di tanah korni salalib bikorni saalib. Waktu itu tahu-tahu yes aku ada di tanah korni saalib. Korni saalib itu ya kornul manazil, ya sekitar 2 marhalah dari Mekah. Nah itu kalau orang haji dari tanah Najd ambil mikotnya di situ. Ya. Farofaktu maka mengangkat aku roksi pada kepalaku. Fa'idha maka ketika itu anak aku bisahabatin ketemu dengan mendung. Kot adollatni sungguh menaungi apa mendung ni padaku. Terus aku ndangak istilahnya. Mengangkat kepalaku. Dalam bahasa Jawa ndangak. Menoleh ke atas. Fanadhortu maka melihat aku fa'idha maka ketika itu fiha di dalam mendung Jibril, ada malaikat Jibril alaihi salam. Fanadani maka memanggil dia Jibril ni padaku. Faqala maka berkata Jibril, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur iku qad sami'a sungguh mendengar dia Allah qaula qaumika ucapan kaum kamu laka padamu. Wama dan apa-apa roddu yang menjawab mereka alaika atas kamu. Nah, jadi aku sedih yang mana kesedihanku ada di raut wajahku. Yes, dengan berjalan gonteng gitu kan sambil memendam kekecewaan. Lah tahu-tahu aku itu ada di Kornit Sa'alib itu, di Kornil Manazil mikotnya Ahlu Najd. Ya, Ahlu Najd itu ya Riyadh dan sekitarnya itu kan. Terus aku menoleh ke atas, ada mendung yang menaungiku. Tak amat-amati ada Jibril di situ. Dia memanggil aku. Dia berkata, Allah sungguh mendengar ucapan kaummu kepadamu. Kamu dianggap tukang sihir lah, dianggap tukang tipu lah, dianggap gila lah, ya kan? Wama roddu alaika. Ya, lah saat kamu amar ma'ruf, tanggapan mereka kepadamu itu Allah juga dengar. Wis tanggapannya welek tok wis. Ya. Kamu enggak ngapa-ngapain itu loh wis dianggap wis wong elek. Begitu amar ma'ruf ditanggapi dengan tanggapan yang jelek. Allah tahu itu. Ya, kalau kamu sekarang sedih ya Allah juga tahu. Ngono lho. Ya, sedih, kecewa, marah Allah juga tahu. Waqat ba'asa dan sungguh mengirim, mengutus ilaika padamu, mengutus sapa Allah ilaika padamu malakal jibal pada malaikat gunung. Malaikat gunung. Litak murahu agar bisa perintah engkau Muhammad hu pada malaikat gunung bima terhadap apa-apa sikta yang menghendaki kamu fihim di dalam mereka kaummu. Wah iki nek Nabi Muhammad emosi ngono ya langsung blekono gunung kono ben mati kabeh suwen. Iku nek awake dhewe. Itu ya. Itu kalau kita. Nah sekarang Allah sudah memerintahkan mengirim malaikat gunung agar bisa engkau perintahkan menurut apa yang kamu inginkan. Itu.
Panadani maka memanggil ni padaku Nabi sapa malakul jibal, malaikat gunung. Pasal lama maka salam dia malaikat gunung alaya atasku. Nah malaikat gunung ya wis siap iki, oke ngono tok. Dia memanggilku salam atasku. Tumakola kemudian berkata, dia malaikat gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha sesungguhnya Allah iku qad sami'a. Sungguh telah mendengar siapa Allah qaula qaumika, ucapan kaummu laka padamu. Ya, caci maki mereka, fitnah mereka, ya, hoax yang mereka sebarkan. Wa ana dan aku iku malakul jibal, malaikat gunung. Jadi malaikat yang ngurusi gunung gitu loh. Waqat ba'asani dan sungguh mengutus ni padaku sapa Robi Tuhanku ilaika pada engkau litak muroni agar perintah engkau ni padaku bi amrik dengan perkaramu. Wes terserah aku mau kau perintah apa tak laksanakan. Orang-orang mau ditimpa gunung, oke, tak angkatkan. Gitu. Fama maka apa? Sikta menghendaki kamu. Sekarang maumu apa? In sikta seandainya menghendaki engkau adbaktu. Apa? Menimpakan aku. Ngebleki aku. Apa? Menimpakan aku. Alaihim atas mereka al-ahsaba ini pada dua gunung yang besar. Ya, dua gunung yang besar. Kalau perlu ini dua gunung yang ada di sekitar Mekah ini aku angkat, aku timpakan ke mereka. Gimana? Kalau kamu oke, aku juga oke. Wah, aku ya gregeten mbek kaummu iku kok. Temen. Iya, aku juga marah sama mereka itu. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sifat luar biasanya Rasulullah ini. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusriku bihi syai'a. Bal tapi arju berharap aku an yukhrija jika mengeluarkan sapa Allahu Allah min aslabihim dari tulang-tulang sulbi mereka man pada orang ya'budu yang menyembah diaman wahdahu Allah pada Allah wahdahu dengan esanya Allah la yusriku tidak sirik diaman bihi terhadap Allah sayan pada sesuatu pun. Ya sudahlah kalau bapaknya enggak mau beriman, ya siapa tahu anaknya yang beriman. Jangan dibunuh. Ya, jangan dibunuh. Jadi aku berharap seandainya nanti kelak suatu saat Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak gitu loh, anak-anak mereka ya yang menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah pada sesuatu pun. Ngene iki nek ora Nabi Muhammad ya angel, ora iso. Ya. Ora iso. Itu ya. Wong nek kelasé awake dhewe, kelasnya kita dipisui wong ngono ae. Dueling-eling sampai mati. Mek dipisui tok. Ya. Jangan dimatikan mereka. Bagaimanapun ya jangan pokoknya. Itu malaikat Jibril istilahnya wis ngajangi ombo.
Malaikat gunung ya sudah siap. Tinggal gunungnya diangkat, lempar ke mereka, sudah ludes mereka. Tapi Rasulullah tidak menghendaki seperti itu. Aku berharap kelak Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka ya makhluk atau istilahnya anak-anak mereka yang menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak melakukan kemusyrikan. Tuh, memaafkannya Rasulullah kayak gitu. Jadi ibaratnya Jibril terus malaikat gunung itu mereka semua sudah sepakat untuk membinasakan kaumnya Nabi Muhammad itu. Mereka semua sudah sepakat. Itu. Paham ya? Wa anha dan dari Aisyah qala berkata dia Aisyah. Ma doroba tidak pernah memukul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayan pada sesuatu pun kotu sama sekali. Biadih dengan tangannya Nabi. Dengan tangannya Rasul. Rasul semasa hidup. Ini menurut penyaksian Aisyah. Ya. Menurut penyaksian Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah memukul apapun dengan tangannya sekali saja tidak pernah. Mukul kucing atau mukul anjing atau mukul ayam. Ya, itu tidak pernah. Ya, itu tidak pernah. Wala dan tidak pernah memukul imro'atan pada wanita. Wala dan tidak khodiman pada pelayan. Ya, juga tidak pernah Rasulullah memukuli istrinya. Ya, apalagi mukul aja tidak pernah, apalagi mukuli. Nek mukul kan sekali, nek mukuli kan berkali-kali. Ya, mukuli istrinya ya tidak pernah, mukuli pelayan juga tidak pernah. Ila kecuali an yujahida jika berjuang dia Rasul fi sabilillah, kecuali kalau memang kondisinya perang. Ya, memang harus memukul itu. Nek ora dipukul ya, nek ora mukul ya dipukul malah. Kecuali kalau memang kondisi yujahida fi sabilillah. Wama dan apa-apa nilai yang ditimpakan minhu dari apa sayun sesuatu pun kotu sama sekali. Fayan takima maka menyiksa atau menghukum dia Rasul min sohibihi dari orang yang memiliki saik itu. Ya contohnya ya dipisui, terus sing misui di kewaplok ngono ya ora tahu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun kejelekan yang ditimpakan kepada Rasulullah, terus Rasulullah menghukum pelakunya itu tidak pernah. Ya, ini kalau masalah pribadi loh, cenderung memaafkan. Ya. Ila kecuali an yuntahaka jika dirusak atau direndahkan apa sayun sesuatu min maharimillah dari keharomannya Allah Ta'ala yang maluhur. Tapi kalau ada aturan yang memang diremehkan, direndahkan, nah yaitu fayan takimu maka menghukum, menyiksa siapa Rasul lillah karena Allah Ta'ala yang maha luhur. Nah itu baru Rasulullah
memberikan hukuman. Kalau enggak ya wis cenderung lebih ke memaafkan. Ya, cenderung lebih ke memaafkan. Mafhum? Wa an Anas dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Anas. Kuntu ada aku amsi berjalan aku ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa alaihi dan iku atas Nabi, atas Rasul burdun itu selimut. Ya, selimut atau pakaian atas. Ya, pakaian yang dipakai bagian atas. Najroni yang made in Najron. Yang made in Najron. Najron itu ya suatu wilayah Najron ya. Yang waktu itu dikuasai orang Nasrani Najron. Jadi kalau Yahudi Madinah, kalau Najron itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani waktu itu. Ghalidul hasiyah yang tebal pinggirnya. Jadi aku pernah berjalan bersama Rasulullah di perjalanan itu. Lah pakaian yang dipakai oleh Rasulullah itu pakaian made in Najron. Ya, made in Najron, buatan Najron yang mana tepinya itu tebal. Tepinya itu tebal. Fa'at rokahu maka menyusul hu pada Rasul sopo A'robi orang Badui. Karpe ngono arep ngemis, ya minta sesuatu. Ya. Fajabadahu maka menarik dia A'robi hu pada Rasul jadbatan pada penarian sadidatan yang luar biasa. Sampai Rasulullah tercekik itu. Dari belakang ditawarik pakaiannya sampai Rasulullah tercekik. Lah pakaiannya itu pakaian kasar. Ya kalau pakaian lembut gitu enggak begitu sakit. Nah ini kasar. Ya, kasar. Bisa dipahami ya. Jadi ditawarik dari belakang. Panador itu maka, Jadi Nabi berjalan ke depan ya dari belakang itu tahu-tahu si A'robi narik apa? Pakaiannya Rasulullah sampai Rasulullah tercekik. Ya. Panador itu maka melihat aku ila sofhati atikin Nabi pada tepinya pundaknya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqat atharat dan sungguh membekas biha pada pundak apa hasiatur rida tepinya selendang itu, tepinya pakaian. Min siddati jadbatihi dari luar biasanya nariknya A'robi itu. Sumakola kemudian berkata A'robi, ya Muhammad, Muhammad mur, perintahlah engkau li untukku min manillah dari hartanya Allah. Alladzi yang indaka di sisimu. Itu memang habis perang dapat ghanimah gitu loh. Si A'robi tahu. Itu loh. Hei Muhammad, aku dikasih itu dari hartanya Allah yang kamu bawa itu. Nah, itu. Wes jaluke ora sopan belas. Ya. Sudah mintanya ya enggak sopan.
Anas itu ya lihat peristiwa itu ya gergeten waduh ae asline. Kurang ajar. Murli min malillah alladzi indak. Jadi perintahlah ke sahabat-sahabatmu itu ya agar memberikan untukku harta Allah yang kamu bawa ini. Wah, gitu. Yang tengah jalan ya didang ngono. Faltafata maka menoleh dia Rasul ilahi pada Arabi. Ditoleh ini, ditoleh tok. Ora kok bales diantemi ngono ora. Ya. Fadhika maka tertawa dia Rasul. Ya. Tuma amaro kemudian perintah siapa Rasul lahu untuk Arabi biatoin pada suatu pemberian. Ya wis kono rek kek ono rek. Ngono. Wis kana ambilkan kasih itu. Ya sudah seperti itu. Ya. Ya seperti itu. Berarti orang Badui ini ya memang betul-betul orang duwe tata krama. Betul-betul orang duwe tata krama. Parah. Parah. Akhlak orang duwe ndane ilmu tambah ora duwe. Akhlak tak punya apalagi ilmu ya lebih tak punya. Jadi seorang Rasulullah yang mana malaikat Jibril pun menghormati beliau ya. Semua malaikat menghormati beliau. Seluruh sahabat menghormati beliau. Artinya terbiasa dihormati. Lah pada saat menjumpai suatu pelecehan, penghinaan yang tidak biasa, ternyata Rasulullah juga mampu untuk menahan diri. Gitu loh. Di situ, ya kan? Tidak kok mentang-mentang kamu itu siapa? Kamu tak kenal siapa aku. Kamu tahu enggak aku ini siapa? Aku ini utusan Allah. Ya, tidak seperti itu Rasulullah itu. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Berarti betul-betul memahami kehidupan. Sehingga bisa memaafkan. Susah loh ya orang yang terbiasa dihormati. Terus suatu saat ada orang yang sama sekali tidak menghormati dia. Nah itu tingkat kemarahannya itu, tingkat tersinggungnya itu besar biasanya. Ya nek karuan dudu wong terhormat, bendina dinyek wis biasa kan gitu kan. Itu. Ya. Wani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Mas'ud. Ka'ani seakan-akan sesungguhnya aku, angduru melihat aku ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yahki menhikayatkan, menceritakan dia Rasul nabiyan pada seorang nabi minal ambiya dari para nabi terdahulu ya sholawatullah wasalamuhu alaihim. Dorobahu memukuli hu pada nabi tersebut sapa qaumuhu kaumnya. Wa mauhu dan membuat berdarah mereka hu pada nabi tersebut. Wahua dan dia nabi tersebut yamsahu mengusap
adama pada darah an wajhi dari wajahnya Nabi tersebut. Wayakulu dan berdoa dia Nabi. Ini Nabi zaman dulu ya, bukan Nabi Muhammad ya. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah ikfir, mengampunilah engkau li qaumi untuk kaumku. Fa innahum maka sesungguhnya mereka iku layak lamun, tidak ngerti mereka. Ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ka'ani angduru ila Rasulillah itu artinya Rasulullah bercerita ini sudah cukup lama. Tapi seolah-olah baru kemarin itu ceritanya. Itu loh. Rasulullah cerita ini sebenarnya sudah lama, tapi aku masih ingat betul. Jadi ka'ani angduru. Seolah-olah ceritanya ya baru tadi atau baru kemarin gitu. Rasulullah itu menceritakan sebuah kisah perjalanan hidup seorang nabi zaman dulu. Ya, yahki nabiyan minal ambiya, dari nabi-nabi zaman dulu. Lah si nabi tersebut itu dipukuli sama kaumnya sampai berdarah-darah. Ya, sampai berdarah-darah. Seraya dia mengusap darah dari wajahnya, dia berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum saya karena bagaimanapun mereka belum tahu. Ya, belum tahu. Ya. Kalau nabi zaman dulu saja bisa seperti itu. Tentunya Rasulullah lebih bisa seperti itu, gitu loh. Ya. Kalau salah satu nabi zaman dulu itu bisa bersikap seperti itu, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, tentunya Rasulullah lebih mampu seperti itu. Ya. Mbuh nabine nabi sapa iki? Ya pokoknya adalah iya, ini baru dipukuli, ada yang dibunuh, ada yang dipenggal kan gitu. Tapi sikap Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, itu yang luar biasa di situ. Ya, yang luar biasa itu di situ. Bisa mengampuni bahkan memintakan ampun kepada Allah. Nah, aslinya kan orang mendolimi orang lain itu kan kesalahannya ada dua. Pertama, kesalahan kepada orang yang didolimi. Yang kedua, kesalahan kepada Allah yang melarang kedoliman. Tuh. Lah yang didolimi selain dia memaafkan dari pribadinya, ternyata dia mampu untuk memintakan maaf kepada Allah untuk orang yang mendolimi. Iki yo angel, seperti ini ya susah. Ya. Seperti ini susah. Mentok orang bisa memaafkan itu paling awas engko tak tuntut ning akhirat. Nah, itu kan. Wes atau begini, wes tak pasrahke Gusti Allah, itu kan. Secara pribadi bisa memaafkan, tapi belum mampu untuk memintakan maaf. Bisa memaafkan itu ya sudah bagus.
Ya, tapi untuk memintakan maaf ini. Kalau tidak orang berkelas ya ndak akan mampu. Bahkan orang kalau terlanjur sakit hati, misalnya temennya itu utang duit ora gelem bayar. Utangnya mek piro 2 juta. Ya, cuma 2 juta. Dia marah ke temannya itu datang ke dukun, nyantet temannya biayanya 10 juta. Ngono kuwi. Nah, malah rugi ya. 2 juta ndak balik, dia malah tekor 10 juta. Itu bilangnya gak popo, iki urusan harga diri. Ngono urusan harga diri. Aku ora mikir duit 2 jutane, aku mikir harga diri. Wah, kok enek dhek gak mati, gak lega aku. Ngono. Ya itu tentunya ya jauh dari sifat sifat kenabian. Babuh timalil adza, bab menanggung penderitaan. Nah, menanggung kedoliman, menanggung penderitaan. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur, wal kadhimin dan orang-orang yang menahan al-ghaidha pada kemarahan. Wal afin dan orang-orang yang memaafkan aninas dari manusia. Wallahu dan Allah iku yuhibbu senang dia Allah al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat baik. Termasuk orang baik ini mampu ini wal kadhimin al-ghaid wal afina aninnas. Wa qala ta'ala walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin asmil umur. Niscaya orang yang sabar mengampuni lah sesungguhnya demikian itu termasuk dari tetapnya perkara. Orang itu harusnya mampu seperti itu gitu loh. Lamin asmil umur itu seperti itu. Dianiaya membalas boleh. Nah, boleh. Ya, tapi umpama mengampuni, umpama sabar itu yang lebih baik. Paham ya? Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki. Qala bersabda siapa rajul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna sesungguhnya li bagiku, sopo korobatan kerabat, saya itu punya kerabat Rasul. Ya. Asiluhum yang silaturahim aku, him pada mereka. Jadi aku itu selalu berusaha menyambung tali silaturahim pada mereka. Tapi wayak ta'uni dan memutus silaturahim mereka nih padaku. Ya, saya sudah berusaha sepenuh kemampuan saya. Ya, saya kasih hadiah, saya kasih apa, saya datangi rumahnya. Tapi selalu sikap mereka itu buruk. Memutus tali silaturahim tersebut. Ya.
Wa usinu dan berbuat baik aku ilaihim pada mereka. Aku selalu baik pada mereka. Wa yusiuna dan berbuat jelek mereka ilaya padaku. Diapii terus Nabi, tapi ya gitu, sikap mereka itu selalu jelek pada saya. Ya, iki yono kerabat model ngono ku yono dulu. Ya ada. Ya. Wa ahlumu dan bijaksana aku anhum dari mereka. Wa yajhaluna dan jahil mereka alaya atasku. Aku itu kalau ngomong itu ya sudah hati-hati, bersikap juga sudah hati-hati. Tapi mereka itu ya selalu ngawur, ngomong ke saya yang ngawur, sikapnya juga ngawur. Itu bagaimana Rasul? Saya selalu silaturahim, mereka memutus. Saya selalu baik, sikap mereka buruk. Saya selalu hati-hati, bijaksana dalam bersikap, dalam berbicara. Tapi ternyata mereka tetap saja ngawur sama saya itu. Gimana itu? Ya. La ing kunta seandainya ada engkau. Ya. Iku kama kulta sebagaimana berkata engkau. Ya, Rasulullah menanggapinya seperti itu. Kalau benar apa yang kamu ucapkan. Ini penting loh ya. Karena Rasulullah tidak tahu orang ini menfitnah apa tidak. Ya. Ya. Jadi lain kunta kama kulta. Kalau keadaanmu itu benar seperti apa yang kamu ucapkan. Gitu loh. Mafhum ya? Karena bisa jadi si rojul itu tadi yang istilahnya ngarang cerita, gawe-gawe, itu loh, gawe-gawe, ya. Fakaan nama maka seakan-akan sejatinya, tusifuhum memasukkan kamu, hum pada mereka, artinya ke mulut mereka, ya, al-mala pada pasir yang panas. Ya, pasir yang panas. Mal itu pasir yang panas. Wala yazalu dan tidak entinti. Maka bersama kamu minallah dari Allah. Apa dohirun kemenangan. Alaihim atas mereka. Madumta selagi tetap kamu ala dalika atas demikian itu. Ya. Jadi kalau benar keadaan kamu seperti apa yang kamu ucapkan ini, maka sejatinya kamu itu memasukkan pasir yang panas ke mulut mereka. Memasukkan pasir yang panas ke mulut mereka. Artinya mereka ya dosa terus. Ya, mereka akan dosa terus. Ya. Jadi sing dosa itu ya kerabat-kerabatmu kuwi. Ya, jadi semakin kamu bisa menjaga diri, tidak membalas, iki ya sing dosa ya kono. Ya.
Bisa dipahami? Jadi ora sah aja melu dosa. Kita ndak usah ikut-ikut berdosa. Jadi kebaikanmu ya tetap berpahala, terus keburukan mereka ya tetap ada dosanya. Ya seperti kamu menjejalkan pasir yang panas ke mulut mereka itu. Ya, mereka ya dosa terus. Dan kamu akan selalu mendapat pertolongan atas mereka. Selama kamu masih bisa bersikap sabar seperti itu. Dari sisi apapun kamu menang. Ya. Jadi istilahnya nek dizolimi terus mbales itu jenenge pur. Ya, sama. Lah kalau kamu dizolimi terus sabar, lah itu kamu menang. Kamu menang namanya. Ya. Tapi ya harus itu tadi, menanggung sakit hati. Menanggung sakit hati. Babul ghadab babnya marah. Babnya marah. Idzan tuhikat ketika dirusak atau diremehkan apa hurumatus syar'i kehormatan syariat wal intisor dan menolong lidinilah terhadap agama Allah. Qala ta'ala wa man yu'adzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Waman dan barang siapa yu'adzim yang menghormati dia, mengagungkan hurumatillah pada kehormatan-kehormatannya Allah. Fahuwa maka adapun mengagungkan kehormatan Allah, iku khairun lebih baik lahu untuk dia inda rabbih di sisi Tuhannya. Ya. Wa qala ta'ala intan surullah jika menolong kalian Allah pada Allah. Jawabnya yansurkum menolong siapa Allah kum pada kalian. Wa yusabit dan menetapkan siapa Allah akdamakum pada telapak kaki kalian. Jadi keimanannya tidak geser, tidak nyimpang, tidak balik murtad. Itu. Wa yusabit akdamakum. Jadi bisa berdiri kokoh dalam keimanan. Jadi jika kalian mau menolong Allah, maka Allah ya menolong kalian. Ya, menolong kalian. Yang kedua, Allah menetapkan telapak kaki kalian. Wa'an Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala berkata Uqbah, Ja'a datang sapa rajulun seorang laki-laki ilan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata dia rajul. Ini sesungguhnya saya iku lata akhortu niscaya menunda saya an sholati subhi dari sholat subuh min ajli fulan dari arah si fulan ini yang jadi imam mimma dari apa-apa yutilu yang memanjangkan dia fulan bina terhadap kami. Rasul, saya hidup di kampung saya ndak nyaman Rasul. Kenapa? Itu loh ya, imam sholatnya itu loh, kalau ngimami subuh itu lama. Males saya makmum ke dia itu. Wes karuan sholat keri ae wes.
Itu. Ya. Jadi ada orang biasa yang hidupnya di suatu perkampungan gitu kan, datang pada Rasul, mengadu dia, Rasul, imam masjid di kampung saya itu loh Rasul, kalau ngimami subuh itu lama Rasul, males saya jadi makmumnya dia itu, sholatnya lama, mbok ya diantem kul huwallah ngono elak ya wis. Jadi saya ini selalu menunda sholat subuh karena kalau ikut sholat berjamaah, imamnya itu kalau ngimami itu lama. Gitu loh. Kalau ngimami itu lama. Sementara kan saya harus ngurusi ini itu. Ya, itu. Ngene iki karo Rasulullah ora diseneni, sing diseneni imame. sing diseneni imame. Fama ro'a itu maka tidak melihat aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghadiba marah dia Nabi fi mau'idhatin, di dalam suatu mau'idhah atau nasihat. Qatu sama sekali mimma dari apa-apa ghadiba yang marah siapa Nabi yauma idzin di hari itu. Wes, aku ndak pernah Rasulullah nasihat atau memberikan mau'idhah terus marah separah hari itu ndak pernah. Wes, ndak pernah. Ini kalau fulan itu dikatakan Mu'ad bin Jabal, itu ya saya ragu ini Mu'ad bin Jabal betul apa enggak. Karena sholatnya ini sholat subuh. Ya, umumnya hadis itu dijelaskan yang ngimami sholat lama itu Mu'ad bin Jabal. Tapi kalau kasusnya Mu'ad bin Jabal itu biasanya sholatnya sholat isya. Ya, kalau di riwayat ini sholatnya sholat subuh. Ya bisa jadi ini kasus lain. Ya, kasus lain. Kalau Mu'ad bin Jabal itu kan dia sholat isya bersama Rasul, habis itu pulang ke kampungnya, sampai di sana ngimami sholat isya. Itu loh. Tapi kalau riwayat ini, sholatnya ini sholat subuh. Jadi secara pribadi saya ragu. Si fulan ini apakah Mu'ad bin Jabal ataukah orang lain. Ya. Bisa dipahami ya. Marahnya ya sama, Rasulullah marahnya ya sama, yang dibela oleh Rasulullah ya sama. Ya, yang dimarahi ya imam yang sholatnya panjang itu. Ya kan? Iya, kalau Mu'ad bin Jabal itu ya sekelas Sabihisma Rabbikal A'la dan yang sebanding dengan itu. Gitu ya. Tuh. Fakola maka bersabda Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Ina sesungguhnya mingkum iku sebagian dari kalian munafirin orang-orang yang membuat lari. Membuat jamaah itu tidak nyaman. Fa'ayukum maka manakah kalian atau siapapun kalian
ama yang ngimami anasa pada manusia fal yujis, maka supaya memendekkan. Ya. Jadi kalau didapuk jadi imam ngimami yang pendek-pendek aja lah. Ngono. Fa'ina maka sesungguhnya min waroih, dari belakangnya ayukum sopo al-kabir orang tua. Ya, orang tua. Hadis. Wasogir dan anak-anak kecil. Nah, orang tua ngono ya karepe ngono salate suwi. Tapi boyoke ora kuat wisan. Iya kan? Ora apa-apa salat suwi wong tuwa iki biasane ya wis pensiun. Salat lama ndak apa-apa, tapi ini loh kaki ini gemeter, gitu loh. Kaki ini gemeter, gitu loh. Wasogir dan ada anak kecil, ya kan? Anak kecil itu ya selak neruske dolenan nih, ya selak neruske main game kuwi. Nek salate suwi-suwi, itu nanti sholat malah bisa jadi problem bagi mereka, itu kan? Karena mereka itu mau sholat itu masih terpaksa harus meninggalkan gamenya itu. Ini sholat gak mari-mari, sholat dolenan game mari, gak mari-mari. Bocah cilik, ya sing tuwek barang, waduh ae. Wadal hajati dan yang mempunyai hajat. Ya, mempunyai hajat. Mempunyai hajat itu apa? Ya mau kerja kah, mau ngurusi anaknya yang mau berangkat sekolah kah, dan lain-lain. Ya intinya mau aktivitas lah. Atau mungkin tadi masak sayur, ngangetin sayur, ya wah iki kok paling salate 5 menit mari. Diadakno 10 menit. Wah, pikirane gak karu-karuan. Wah, gosong iki sayurku. Gitu. Ya. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Aisyah, qadima datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin dari bepergian. Ya, dari bepergian. Waqat satartu dan sungguh menutup aku. Sahwatan pada serambi rumah, ya, atau halaman rumah. Ya. Halaman rumah. Li bagiku bikiromin dengan kain tipis. Kain tipis. Fihi yang di dalam kain tipis. Tamathil itu ya semacam gambar timbul. Ya, gambar timbul. Ya namanya perempuan suka berhias, rumahnya dihias, maksudnya seperti itu, gitu loh. Dikasih selambu lah, ya dikasih selambu. Tapi kain selambunya itu
itu ada semacam bordiran menyerupai makhluk hidup. Ya, kalau di candi-candi itu ya relief, gambar-gambar itu, relief itu. Jadi Rasulullah tiba dari bepergian, lah aku sebagai wanita, lumrahe wong wedok kan seneng berhias. Rumahnya, selambi rumah itu dikasih semacam kain tipis, selambu atau gorden istilahnya, yang mana ada bordiran gambar yang menyerupai makhluk hidup. Ya, menyerupai makhluk hidup. Kalau seandainya selambunya kosong, polos, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah fihi tamasil ini loh. Ya, fihi tamasil. Ya. Falamma ro'ahu, maka ketika melihat beliau Rasul, falamma ro'ahu, maka ketika melihat pada apa? Pada tamasil itu, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu, merusak dia Rasul pada tamasil. Ya walaupun mungkin kainnya itu ya ikut rusak otomatis. Ya kan? Ikut rusak. Wong tamasilnya itu nempel di kainnya itu. Watalawana, dan berubah memerah istilahnya. Berubah warna. Apa wajahnya Nabi. Ya. Fakola, maka bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah. Asadunas, lebih luar biasanya manusia apanya adaban siksanya. Indallah, di sisi Allah, yaumal kiamah, di hari kiamat, adalah aladina, orang-orang yudhohuna, yang menyerupai mereka bikholkilah, terhadap makhluknya Allah. Nah ini pekerjaan gawe patung, ya bikin bordir menyerupai makhluk hidup, itu hendaknya dihindari saja. Ya, dihindari saja. Lah piye aturane ngene. Jadi wahai Aisyah, manusia yang paling luar biasa siksanya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai makhluknya Allah. Artinya membuat makhluk yang menyerupai makhluknya Allah. Gawe patung monyet, patung kera, patung gajah. Ya ngono-ngono kuwi. Kalau di riwayat lain kan disuruh ngasih nyawa itu. Iso enggak, nek gak iso ya cemplung non neraka tenan. Ya. Lah terus gimana kalau terlanjur, ya dirusak. Ya dirusak. Lah larang lah ngeboti larange ta ngeboti seksone. Itu. Ya termasuk boneka, ya patung, ya boneka yang dipakai anak-anak kecil itu bahaya itu. Bahaya. Regane larang 600.000. Lah pengen diseksa apa ngeboti 600.000. Itu. Itu yang membuat, ya.
Yang menyimpan di rumah ya malaikat tidak mau masuk. Ya kan? Kalau malaikat tidak mau masuk ya jangan mencela siapapun kalau yang menghuni rumah itu ya setan kan gitu kan. Tuh. Oke ya. Cukup dulu ya.